Halo semuanya, perkenalkan namaku Arwindo atau Anywindow, salah satu developer dari app Aman. Jadi app Aman sendiri itu adalah OS security sama network security. Bahasanya untuk OS security itu ngecek apa ya, kayak modul-modul yang ada di sini, apa ya, security checking gitu di OS-nya. Kita coba aja lah. Nah, ini untuk tampilannya kayak gini. Ini cara kerjanya, jadi pas kita start. Nah, ini kan ada 71 modul tuh. Nah, modul itu bakalan dijalanin semua oleh si Aman ini. Kita coba start aja ya. Nah, ini ada sedikit kendala pas ini harusnya lancar-lancar aja, tapi ini agak it lag. Jadi ya kayak gini, ini semuanya, ini action karena aku ya ini personal computerku sendiri ya. Jadi yang nggak banyak ya aku ubah-ubah. Ada SSH-nya enabled, berarti buat remote dari jauh juga bisa masuk ke sini. Itu bahaya sebenarnya. Nah, ini buat actionnya ada di sini, ada yang pas, ada yang review, ada yang action. Jadi kalau review itu ada antara nggak bisa deteksi karena error atau kurang elevasi dari admin gitu. Nah, untuk yang action itu kedeteksi kalau tidak terlaksana. Jadi kayak local TCP port scan nih banyak ternyata yang terbuka. Ya berarti ya ada actionnya yang harus kita lakuin. Nih ada di sini recommended action, like why it matters, and ini ada dokumentasi selanjutnya, bla 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 gitu. Nah, untuk yang versi pasnya, misalnya nih gatekeeper itu buat verifikasi aplikasi di macOS ya. Jadi sama developer nggak terkenal nggak bisa dibuka. Contohnya Aman sendiri nggak bakal bisa terbuka karena aku sendiri aja nggak join Apple developers, something else, bayar soalnya mahal. Oh ya itu aja. Ini ada mainnya, ini ada compliance. Jadi compliance itu ya kita comply sama standar yang ada, kita benchmark. Ini ada CI benchmark, CMMC level 2, level 1 ya itu iya pokoknya. Iya ada tiga opsi di sini, CIS, CMMC level 1 sama level 2. Nah ini tuh untuk privacy, jadi kita golongin jadi privacy kayak gini, kayak personalized ad, sending diagnostic to Apple, something else. Terus ke security ini juga ya apapun yang di security itulah ya, network juga account. Yang sebenarnya di sini itu ada di network tuh ada ini listening to TCP port. Jadi ini banyak banget, harusnya bisa diubah lagi untuk next versi ya. Nah ini bisa diekspor aja. Untuk ekspor kita ada di apa ini, extension XML, kita ke XML berekspor aja ya. Di sini aku preview kayak gini, sama aja sih sebenarnya kayak di sini. Ya udahlah ya, kita clear aja ke switch workspace. Nah ini untuk security nih, ini ada beda banget dari OS security. Jadi OS security sama network security bedanya ya jelas banget ya, di namanya juga network security, pasti tentang jaringan. Nah di sini ada network profile. Jadi network profilemu di sini apa aja yang terlihat, ada public IP, local IP, gateway, dan lain-lain. Ini ada status firewall, ada banyak lah. Ini kayak strip kayak ini sebenarnya
bisa, tapi ini gampang kayaknya deh. Nah ini untuk other itu geolocation, ini juga ada mapnya. Nih aku pakai VPN jadinya masuknya ke Jakarta. Ya sekarang ya di ya. Oke, untuk internet security toolkit itu tuh sebenarnya hampir sama yang OS security, tapi bedanya di sini hanya berfokus pada network security. Ada DNS leak detection, IP and GeoIP exposure, IP version 6 leak monitoring, firewall audit and stealth, and at last proxy and VPN configuration. We gonna run it all. Nah, pas kita jalanin semuanya itu ada DNS leak detection karena ya ini bisa dibaca sendiri, ada active interface resolving to public which may bypass the VPN tunnel. Jadi walaupun kita pakai VPN bisa aja kita akan deteksi keluar IP kita yang asli. Nah untuk yang IP dan GeoIP itu udah ada di network profile, nggak perlu kejelasan lagi. Terlebih lagi ini IPv6 leak monitoring nih yang leak banyak banget ya. Ini audit, firewall disabled status disabled. Nah aku matiin firewall karena kemarin ada project yang butuhin firewallnya mati, jadi ya gimana lagi. Nah ini VPN info itu berarti ya info aja, berarti nggak ada keterangan kayak ini jelek atau apalah tuh. Nah untuk yang fitur selanjutnya itu ada sertifikat transparency lookup. Ini kerjanya kayak crawling dari crt.sh, nggak crawling sih, kayak cuma menjembatani pakai namanya interaktor. Ini dibuat pakai Python ya kayaknya kalau salah. Coba aja deh Unif aku sendiri. Tak tahu ya aku punya kebebasan atau enggak buat ini. Oh ya ini buat public certificate bebas berarti. Nah sambil loading, jadi ada di sini tuh nanti ada peringatan kalau masuk ke network analyzer sama network mapping itu kita harus punya konsen dulu, dan nggak boleh scan sembarangan gitu. Lama. Oke, barusan scroll sebentar langsung keluar lagi. Nah ini ada ternyata banyak banget ya OAJ itu punya domain subdomainnya atau sertifikat yang aktifnya. Ada 1496 subdomain. Wow. Ini apa coba? Comicos. Nah di sini juga ada detail-detailnya dan bla 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 itu nggak ya kayak gitu. Sama aja sama kayak di websitenya. Kita lanjut aja ke hash generator. Jadi hash generator itu buat kriptografi sebenarnya. Ini kayak halo. Nah, select semua deh biar kelihatan semuanya. Nah, tuh. Digits-nya udah langsung keluar semua. Ini menyimpang ke kriptografi ya. Tapi ya enggak apa-apa lah ya. Ini bisa file juga, aku cobain aja deh. Ini yang file export tadi. Generate hashes. Nah ini udah ke generate semuanya. Coba kalau itu salah satu aja nih. Yang paling aman itu sekarang SHA-3 kecak ini, bukan tadi kecak. Oke itu aja sih bisa. Terus next ini ke network analyzer. Nah sebelum ke network analyzer nih ada kayak konsen dulu, kita ngapain, data yang dikoleksi apa aja, data yang bakal dikeluarin apa aja, terus usage, responsibility, consent, bla 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 bla. Ini karena aku di rumah sendiri, jadi aku konsen aja lah ya. Nah di sini ini ada fitur mirip ke Wireshark tapi ini otomatis ada model AI-nya di belakangnya. Jadi contohin aja lah ya. nge-lag. Emang beneran nge-lag, iya.
harus dioptimisasi. Nah, di sini anomaly detection. Jadi anomaly detection itu pakai AI yang baca data network paket ini yang masuk, terus ubahnya jadi angka buat dianalisis. Dan mereka ada 1, 2, 3, 4, 5 modul detektor gitu. Jadi legacy itu kayak klasiknya anomali deteksi yang klasik itu masuk kalau kita onin. Nah, seasonality itu kayak membandingkan aktivitas sekarang dengan pola yang normal kayak yang sebelumnya gitu ya. Nah, ini ada modul change point itu kayak mencari lonjakan. Misalnya ini ada yang dedas tiba-tiba kan langsung menaik tuh paket. Nah, ya termasuk. Terus ada multivariate, menghubungkan banyak jenis data sekaligus untuk melihat pola yang tersembunyi. Jadi ini kayak merangkum semuanya dulu baru decision gitu, baru dikeluarin datanya. Nah, untuk modul New Talker ini kalau ada device baru itu baru muncul sendiri gitu. Nah, ini untuk alerting sendiri nih belum dicoba-coba banget ini buat webhook. Jadi kayak buat server dan lain-lain sebagainya gitu. Yang kita lihat aja, detector legacy score 1 exceeded threshold. Oh iya, berarti thresholdnya ini bakalan nentuin sering munculnya atau enggak gitu juga sih, tapi ya udah. Nah, ini ada legacy detected, new talker detected. Nah, gitu. Ini juga bisa di export save session. Jadi kayak save session itu ya ntar balik lagi ke sini. Kalau kita ekspornya kayak jadi CSV, JSON, PDF gitu. Kita bisa open pickup buat analyze di sini kan. Nah, ini ada button analyze juga kan. Lalu di preferences nih ya paling advance. Ini kita bisa pakai capture mode pakai sudo, tapi enggak lah ya. Enggak dulu lah ya. Ini terlalu beresiko juga. Oke, itu aja dari buat network analyzer. Nah, ke network mapping ini fitur simple aja. Karena tadi aku udah scan di sini jadi ada, tapi ya kita ulang aja. Nah, udah keren. Nah, ini cuma buat nampilin port sama host yang ada di network. Misalnya nih, serverku nih 150 scan port. Nah, baru kayaknya tadi udah kepencet scan port SB ini mau testing juga kan sebelum bikin video. Nah, ini TCP2 on TCP22 nih SSH TCP 139 405 3389. Nah, ini buat lanjut aja ke topologi. Ternyata beda. Ini bentar, aku buka lagi. Ini emang mintanya di sini. Ini topologi itu tadinya bisa diubah-ubah aku karena hanya pakai D3 pakai JavaScript dan bisa ngubah-ubah, tapi banyak bugnya di sini, jadi ya aku pakai yang statik aja kayak gini. Ini kita hover, ada informasi di sini. Ya paling itu aja sih kalau buat network topology mapping gitu. Balik lagi sini. Itu aja. Untuk balik ke landing page itu klik logonya aja udah. Nah, di sini
ada About. Nah, terima kasih untuk Window, Orexia Blue, si Lia, Zak We Do Anything, dan tentu saja Universitas Atmajaya Yogyakarta. Dengan ini aman, kami sudah rilis untuk versi 1 dan dapat di testing untuk publik. Terima kasih, ini adalah overview tapi panjang, ya nggak apa-apa. Untuk segala kekurangannya nggak semua aku testing karena ya bakalan panjang banget. Terima kasih, sampai jumpa lagi di project selanjutnya.